Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Murojaah Sejumbo Channel, apa kabar? Alhamdulillah, kali ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan belajar dan murojaah bahasa Arab kita. Di pertemuan kemarin, kita terhenti di pelajaran 20 latihan 5. Insya Allah kali ini kita akan masuk dan kita akan teruskan latihan-latihan di pelajaran 20 ini. Untuk informasi, kita di pelajaran 20 ini sedang belajar isim musanna, yaitu isim yang berjumlah 2, baik dalam keadaan rofa dengan alif atau keadaan nasab dan jar dengan ya. Kita kemarin sudah berlatih di latihan 3 ketika dia rofa, latihan 4 ketika dia nasab, dan latihan 5 ketika dia jar. Nah, sekarang kita akan masuk ke latihan 6. Kita baca dulu perintahnya. Sannil kalimatil lati tahta khattin. Musanakanlah kata-kata yang bergaris di bawahnya. Kita akan jadikan kata-kata di soal latihan 6 ini yang bergaris sebagai isim musanna. Kita lihat dia dalam keadaan apa? Ya, dalam keadaan rofa atau dalam keadaan jar atau dalam keadaan nasab. Kita baca soal dulu baru bisa kita menentukan. Kita coba masuk di nomor 1. Fi baitina thalajatun. Di rumah kami ada sebuah kulkas. Berarti kulkas ini kita musanakan. Nah, dia kan sebagai mubtada ya, mubtada muakhar, berarti dia dalam keadaan rofa. Nah, ketika dimusanakan tinggal tambah alif dan nun. Kita coba jawab. Fi baitina salajatani. Di rumah kami ada 2 buah kulkas. Kemudian di nomor 2, dakhalat dukkanal barihata lissun. Telah masuk seorang pencuri ke toko semalam. Berarti dia adalah fa'il dari kata dakhala. Ya, dia rofa. Berarti kalau kita musanakan, rofanya dengan alif ya. Kita jawab, dakhalat dukkanal barihata lissani. Telah masuk 2 orang mencuri ke toko semalam. Kemudian di nomor 3, ra'aitu fil maktabatil baridi barqiyatan laka. Saya melihat di kantor pos telegram untuk kamu ya, berarti dia barqiyata sebagai maf'ulun bih dari kata kerja ro'a. Nah, ketika kita musanakan berarti nasab ya dengan ya. Kita coba jawab, ra'aitu fi maktabatil baridi barqiyataini ilaka. Saya melihat di kantor pos 2 telegram untukmu. Kemudian di nomor 4, sya'ashtari mitron min hadzal qumashi. Saya akan beli 1 meter dari bahan ini. Nah, berarti mitron dia adalah maf'ulun bih dari kata kerja ishtaro. Kita coba jawab ya dengan memusanakan mitron. Sya'ashtari mitroini min hadzal qumashi. Saya akan beli 2 meter dari bahan ini. Kemudian di nomor 5, dzabaha abi dajajatan. Ayahku memotong atau menyembeli ayam betina. Berarti dajajatan sebagai maf'ulun bih yang disembeli. Kemudian kita musanakan dzabaha abi dajajataini. Ayahku telah memotong atau menyembeli 2 ayam betina. Kemudian di nomor 6, asyrabu kuban minal labani kulla yaumin. Saya minum secangkir atau segelas susu setiap hari. Kuban berarti dia sebagai maf'ulun bih dari kata kerja syariba. Kita coba musanakan asyrabu kubaini minal labani kulla yaumin. Saya minum 2 gelas susu setiap hari. Kemudian di nomor 7, indi riyalun. Indi riyalun ya, berarti dia kita lihat harokatnya domah. Berarti ketika musana tinggal ditambahkan alif dan nun. Indi riyalani. Saya memiliki 2 rial. Kemudian di nomor 8, uridu rialan. Saya menginginkan 1 rial. Kemudian kita musanakan uridu rialaini. Saya menginginkan 2 rial. Kemudian di nomor 9, ishtaraitu hadzal zirra bi riyalin. Saya membeli kancing ini dengan 1 rial. Kemudian kita musanakan ishtaraitu hadzal zirra bi riyalaini. Saya membeli kancing ini dengan seharga 2 rial. Di nomor 10, a'rifu lugotan. Saya tahu 1 bahasa.
Kemudian kita musanakan a'rifu lugotaini. Saya tahu 2 bahasa. Kemudian di nomor 11. Fi baladina lugotun wahidatun. Di negeri kami ada 1 bahasa. Kita musanakan fi baladina lugotani. Di negeri kami ada 2 bahasa. Kemudian di nomor 12. Hadzal qalamu bidularin. Pena ini seharga $1. Kemudian kita musanakan hadzal qalamu bidularaini. Pena ini seharga $2. Kemudian di nomor 13. Katabtu risalatan ila abi. Saya menulis sebuah surat untuk ayahku. Kemudian kita musanakan katabtu risalataini ila abi. Saya telah menulis 2 surat untuk ayahku. Kemudian di nomor 14. Yakfini al-ana junaihun. Cukup bagiku sekarang 1 pon. Sekarang kita jadikan 2. Yakfini al-ana junaihani. Cukup bagi saya sekarang 2 pon. Baik, alhamdulillah telah selesai di latihan 6 ya. Di sini sudah dicampur antara yang rofa, nasab dan jar ya. Baik, kita akan masuk ke latihan 7 ya. Di sini kita baca dulu perintahnya. Ij'al kullan minal kalimatil atiyati fi jumlatin. Jadikanlah setiap kata-kata berikut dalam kalimat. Ya, berarti kita diperintahkan untuk membuat kalimat dan dalam kalimat itu harus ada kata-kata di bawah ini. Yaitu kitabani, kitabaini, tolibaini, dan tolibani. Ya, berarti kita harus mengerti sebagai apa dalam kalimat. Kitabani ketika dia rofa, kitabaini ketika dia nasab atau jar. Baik, kita coba kitabani. Indi kitabani. Saya memiliki 2 kitab. Kemudian kitabaini ya bisa kita jadikan dia sebagai isim jar atau isim nasab. Karena dia sama ya, jarnya dan nasabnya dengan ya. Kita lihat hadhil as'ilatu fi kitabaini. Soal-soal ini ada di 2 kitab. Kemudian tolibaini. Kita coba buat dalam kalimat darabtu tolibaini. Saya telah memukul 2 orang siswa ya. Kemudian tolibani. Nah ini dalam keadaan rofa. Kita buat hadani tolibani. Ini adalah 2 orang siswa. Alhamdulillah telah selesai di latihan 7 ya. Kita telah belajar membuat kalimat dengan isim musanna dalam keadaan rofa, jar ataupun nasab. Sekarang kita akan masuk ke latihan 8. Ya, ini pelajaran baru bagi kita yaitu tentang ahaduhuma dan wal akharu. Kita coba baca perintahnya. Ta'ammalil amsilatal atiyata li ahaduhuma wal akharu. Perhatikanlah contoh-contoh berikut untuk penggunaan ahaduhuma wal akharu ya. Kita coba lihat contoh-contohnya. Di nomor 1, li akhawani ahaduhuma tabibun wal akharu muhandisun. Saya memiliki 2 saudara. Salah satu seorang dokter dan yang lainnya adalah seorang insinyur. Berarti ahaduhuma diartikan salah satunya. Wal akharu diartikan yang lainnya. Kemudian nomor 2 ya. Lihadihil hafilati babani. Ahaduhuma liddukhuli wal akharu lil khuruji. Bis ini memiliki 2 pintu. Salah satunya untuk masuk dan yang lainnya untuk keluar. Kemudian di nomor 3. Indi kolamani. Ahaduhuma asroku wal akharu ahmaru. Saya memiliki 2 pena. Salah satunya berwarna biru dan yang lainnya berwarna merah. Kemudian di nomor 4. Indi mu'jamani. Ahaduhuma ingliziyun wal akharu faransiyun. Saya memiliki 2 kamus. Salah satunya kamus bahasa Inggris dan yang lainnya adalah kamus bahasa Perancis. Kemudian di nomor 5. Lana baitani. Ahaduhuma fil madinati wal akharu fil qaryati. Kami memiliki 2 rumah. Salah satunya di kota dan yang lainnya di desa. Kemudian di nomor 6. Ishtaraitu qamisaini. Ahaduhuma li wal akharu li akhis saghiri. Saya telah membeli 2 kemeja.
Salah satunya untuk saya dan yang lainnya untuk adik kecil saya. Alhamdulillah telah selesai ya latihan 8. Di sini menyampaikan tentang ahaduhuma wal akharu ya, penggunaan dalam kalimat untuk mengungkapkan keterangan satu dan yang lainnya. Baik, kita telah berlatih di latihan 8. Sekarang kita akan masuk ke latihan 9 ya. Di sini akan disampaikan ahaduhuma wal akharu untuk muannasnya. Ketika latihan 8 tadi untuk mudzakkar ahaduhuma wal akharu. Nah, ketika musanna di sini kita lihat ihdahuma wal ukhra. Baik, kita coba masuk ke latihan 9. Ta'ammalil amsilatal atiyata li ihdahuma wal ukhra. Perhatikanlah contoh-contoh berikut untuk penggunaan ihdahuma wal ukhra. Kita masuk di nomor 1, li uhtani ihdahuma mudarrisatun wal ukhra mumarridatun. Saya memiliki 2 saudari. Salah satunya adalah seorang guru dan yang lainnya adalah seorang perawat. Kemudian di nomor 2, indi sayyaratani ihdahuma khamra'u wal ukhra bayda'u. Saya memiliki 2 mobil. Salah satunya berwarna merah dan yang lainnya berwarna putih. Kemudian di nomor 3, fi qaryatina madrasatani ihdahuma mutawassitatun wal ukhra sanawiyatun. Di desa kami ada 2 buah sekolah. Salah satunya SMP dan yang lainnya SMA. Kemudian di nomor 4, katabtul yauma risalataini ihdahuma li abi wal ukhra li sadiqi. Saya telah menulis 2 surat hari ini. Salah satunya untuk bapakku dan yang lainnya untuk temanku. Kemudian di nomor 5, ja'at mudarrisatani jadidatani ihdahuma lis-sirati wal ukhra lit-tafsiri. Telah datang 2 orang bu guru yang baru. Salah satunya untuk pelajaran sirah dan yang lainnya untuk pelajaran tafsir. Baik, alhamdulillah telah selesai ya kita membaca latihan 8 dan 9 ya. Di sini ada keterangan al-mudzakkar ahadun. Ketika mudzakkar tadi ahaduhuma. Kenapa tidak ditanwin ahadu? Karena dia mudhof ke huma ya. Kita tahu mudhof itu tidak boleh bertanwin. Ketika muannasnya ihda, kenapa alifnya berubah berdiri? Nah, karena dia juga dimudhofkan ke huma. Ya, penulisannya seperti itu. Baik, alhamdulillah telah selesai latihan 9. Kita akan lanjut ke latihan 10. Kita akan belajar lagi di sini mengenai zu. Penggunaan zu. Ketika kemarin kita belajar kalimat yang disifati dengan zu, namun setelah zu itu adalah isim mufrad. Nah, sekarang setelah zu ya sebagai mudhof, kemudian ada isim musanna. Nah, kita tahu zu itu datang sebagai mudhof. Kemudian isim musanna setelahnya dalam keadaan jar dengan ya. Baik, kita coba lihat dan kita coba pelajari di latihan 10 ini. Ta'ammalil amsilatal atiyata. Perhatikanlah contoh-contoh berikut. Kita lihat. Hadzal qalamu dzul launaini mufidun jiddan. Pulpen ini yang memiliki 2 warna bermanfaat sekali. Kita lihat al-launaini, dia ketika mufrad al-launun, al-launin sebagai mudhofun ilaihi. Nah, 2 warna berarti musanna dalam keadaan jar. Dia jari dengan ya. Baik, kita ulang. Hadzal qalamu dzul launaini mufidun jiddan. Pena ini yang memiliki 2 warna bermanfaat sekali. Kemudian di nomor 2. Ayu komisin gosalti ya ummi. Kemeja mana yang telah kamu cuci wahai ibuku? Kemudian gosaltul qamiso dzal jaybaini. Saya telah mencuci kemeja yang memiliki 2 saku. Kenapa za di sini? Karena dia sebagai naat untuk komiso. Komisonya nasab, berarti zanya kita ingat dia dari asmul khamsah ya, nasabnya dengan alif. Setelahnya adalah musanna dalam keadaan majrur ya, 2 kantong. Baik, kemudian di nomor 3. Al-mudiru fi tilkal gurfati dzatin nafidatainil maftuhataini. Pak guru di ruangan itu yang memiliki 2 jendela yang terbuka. Kita lihat di sini
nafidhataini dalam keadaan jar ya di isim musanna, kemudian al-maftuhataini dia na'at. Baik, kemudian di nomor 4, liman hadhis sayaratu zatul babaini, milik siapa mobil ini yang memiliki 2 pintu. Kemudian di nomor 5, dzalikal masjidu dzu al-manarataini jamilun jiddan. Masjid itu yang memiliki 2 menara bagus sekali. Kemudian di nomor 6, ana la uhibbu dzakar rajula fa innahu dzu wajhaini. Saya tidak menyukai laki-laki itu karena sesungguhnya dia memiliki 2 wajah. Kita lihat di sini dzu wajhaini ya, dzu mudhof, wajhaini mudhofun ilaihi jar dengan ya karena dia isim musanna. Baik, alhamdulillah telah selesai di latihan 10. Di latihan 10 ini kita mempelajari dzu sebagai naat ya, sebagai naat berarti dia harus sama ya dalam hal i'rab dengan man'utnya ya, seperti misalkan di nomor pertama al-qalamu yang disifati dia rofa berarti dzu dia juga rofa dengan wawu. Ketika komis ya, komis dia sebagai maf'ulun bi, nah dzu di situ berarti naat. Nah, dia harus sama dengan komis yang sebagai maf'ulun bi, berarti dia nasabnya dengan alif ya. Kita lihat di nomor 2. Selanjutnya berarti dzu di sini kita pelajari dia sebagai naat ya. Kita tahu naat harus sama dalam segi i'rab. Makanya dzu di sini ada dengan wawu, ada dengan alif ya. Ketika wawu dia dalam keadaan rofa, ketika alif berarti dia dalam keadaan nasab. Baik, sekarang kita akan masuk ke al-kalimatul jadidatu. Di pelajaran 20 ini kita mendapat mufradat baru yaitu rajulun dzu wajhaini. Makna dari rajulun dzu wajhaini adalah alladzi ya'ti kulla ta'ifatin bima yardiha. Alladzi ya'ti haula'i biwajhi wa haula'i biwajhi. Maksudnya rajulun dzu wajhaini adalah laki-laki yang memiliki 2 wajah. Maksudnya di sini adalah orang yang bermuka 2. Dengan kata lain di sini diterangkan dia datang kepada setiap golongan, pada suatu golongan untuk mencari keridoannya untuk kepentingan pribadinya. Kemudian dia datang kepada golongan yang lain dengan mencari perhatian dan keridoan golongan itu untuk kepentingan pribadinya. Kemudian kalimat baru lagi di sini mushtun, jamannya amsyatu yang artinya sisir. Kemudian mihoddatun, jamaknya makhadun yang artinya bantal. Kemudian zirrun jamaknya azrarun ya, itu kancing. Kemudian mir'atun, jamaknya maroya artinya cermin. Lisun jamaknya lususun artinya pencuri. Kemudian junaihun, jamaknya junaihatun, dia pon ya, mata uang asing ya, pon. Kemudian mufidun ya artinya bermanfaat ya atau berfaedah. Kemudian as-siratun yaitu siroh ya, sejarah. Kemudian at-tafsiru, tafsir. Kemudian zabaha yazbahu yaitu dia fiil artinya menyembelih ya, dia masuk ke fiil ya. Kemudian syaraha yashrahu ya, fiil juga artinya menjelaskan atau menerangkan. Alhamdulillah telah selesai kita ya, berarti kita telah berusaha mengerjakan seluruh latihan di pelajaran 20. Mohon maaf atas segala kesalahan, semoga bermanfaat. Saya tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.